Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Damayanti, dosen Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer Universitas Teknokrat Indonesia. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang literatur review pada mata kuliah metodologi penelitian. Baik, kita akan membahas bagaimana struktur umum dalam literatur review. Yang pertama, pendahuluan. Nah, kita akan memperkenalkan topik penelitian ya. Jadi kita akan memahami dulu topik penelitian yang akan kita lakukan, kemudian alasan mengapa topik itu kita bahas seperti itu, atau mengapa topik itu menarik buat kita teliti. Dan kemudian tujuan dan kajian literatur. Nah, kemudian tinjauan literatur. Bagian ini adalah merupakan bagian utama yang memaparkan penelitian-penelitian sebelumnya yang diatur berdasarkan misalnya topiknya apa, kemudian metodenya apa, teori yang digunakan itu juga apa. Nah, sekarang sampai kita pada contoh literatur review. Ini misalnya nih kita nih akan melakukan sebuah penelitian. Di mana contoh penelitiannya misalnya kita akan melakukan penelitian bidangnya sistem informasi aja deh. Misal contoh nih ya, kita akan menulis atau kita akan melakukan pengembangan sebuah sistem informasi peminjaman buku. Nah, jadi kita sebelum melakukan secara mendalam terhadap penelitian kita harus melakukan literatur review dulu. Apa yang kita lakukan? Kita harus mencari ya beberapa artikel atau beberapa jurnal terkait dengan penelitian yang akan kita lakukan. Tentu saja sesuai dengan penelitian terkait dengan sistem informasi peminjaman buku. Gimana caranya? Yang pertama kita melakukan studi atau melakukan kajian ya terhadap sistem informasi berbasis web misalnya untuk peminjaman buku. Karena tadi kita akan mengembangkan sebuah sistem informasi peminjaman buku, kita akan cari nih literatur review terkait dengan sistem informasi peminjaman buku berbasis website misalnya. Nah, kita ulas atau kita kaji bagaimana dia mengembangkan sistem berbasis webnya untuk peminjaman buku. Misal sistem yang memungkinkan pengguna itu untuk melakukan peminjaman buku secara online misalnya. Kemudian pemeriksaan ketersediaan buku. Nah, nanti seperti apa gitu ya. Kalau manual kan kita akan mengecek bukunya satu persatu nih di perpustakaan. Nah, kalau dia berbasis web seperti apa? Penggunanya itu nyari bukunya seperti apa? Nah, itu akan kita kaji nih di dalam literatur review. Kemudian masa atau durasi peminjaman tuh berapa lama? Kan kalau kita melakukan peminjaman buku kan ada durasinya tuh. Misalnya 1 minggu harus dipulangkan tanpa harus datang. Kalau dia sistem informasi peminjaman buku berbasis web seperti apa? Minjemnya online, apakah ada juga rentang waktunya? Nah, ini juga harus dikaji gitu ya di dalam penelitian terdahulu. Kemudian kita bisa saja membahas mengenai efektivitas ya dan efisiensi dari sistem ini. Misalnya kalau kita minjem secara manual, kita harus datang ke perpustakaan, kita bawa kartu, kita temui admin, itu prosesnya seperti apa? Efektif atau tidak? Efisien atau tidak? Nah, kemudian bagaimana layanan adminnya yang melayani kita melakukan peminjaman? Nah, ini juga harus kita kaji di dalam literatur review. Nah, kalau misalnya durasinya tadi 1 minggu, ternyata peminjamnya itu mengembalikan bukunya kalau manual, dia itu lebih dari 1 minggu. Nah, apakah ada denda atau hal lainnya? Nah, itu kalau dia manual. Tapi kalau dia berbasis web, seperti apa? Apakah juga ada dendanya? Atau ada punishment lainnya? Nah, ini juga kita kaji ya di penelitian terdahulu terkait atau terhadap penelitian yang bertopikkan sistem informasi peminjaman buku. Nah, nggak cuma satu ya kita melakukan literatur review, tapi beberapa artikel. Kalau tadi kita kaji atau kita ulas terkait dengan sistem
informasi peminjaman bukunya berbasis web, kita lihat lagi. Oh, misalnya yang A tadi sistem informasi peminjaman bukunya berbasis web. Kita cari lagi nih artikel atau kajian literatur misalnya dengan judul atau dengan topik sistem informasi peminjaman buku berbasis mobile. Nah, itu kan sudah agak berbeda ya antara yang A tadi. Kalau yang tadi sistem informasi berbasis web, nah yang B berbasis mobile. Nah, ini kita ulas, kita bahas, kita kaji secara mendalam. Oh, kalau yang B ini dia mengkaji atau meneliti sistem informasi berbasisnya mobile. Ini memungkinkan pengguna itu bisa mengakses katalognya itu di mobilenya, seperti itu ya. Di mobile yang dia gunakan saat itu. Jadi tidak perlu lagi dia mengakses website, tidak perlu lagi dia datang ke perpustakaan secara manual. Nah, kemudian kita kaji bagaimana proses melakukan peminjaman. Ada tidak dia notifikasi ya. Kalau dia mobile kan lebih dari website. Misalnya kalau berbasis website tadi belum ada tuh notifikasi kapan dia harus mengembalikan buku, seperti itu. Tapi karena yang B tadi, misalnya penelitian B, dia sudah melakukan pengembangan dari penelitian sebelumnya, dia sudah berbasis mobile. Di mana berbasis mobile dia bisa melihat notifikasi. Oh, ternyata nanti 2 hari lagi saya harus mengembalikan buku yang sudah saya pinjam. Nah, itu kan ada kebaruannya, seperti itu. Jadi ada notif ya atau pengingat pengembalian melalui ponselnya, seperti itu. Kemudian juga dapat menyoroti peningkatan aksesnya, kemudahan bagi pengguna. Kalau berbasis web misalnya ya, browser dulu seperti itu ya. Kemudian kalau dia mobile, dia langsung mudah, lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Nah, ini merupakan salah satu contoh ya, contoh kita melakukan literatur review terkait dengan peminjaman buku. Nah, selain itu juga, selain tadi kita mengkaji beberapa penelitian terdahulu, ini akan melihat gitu ya, perbedaan tadi ya. Kalau tadi kan sudah sangat jelas tuh, yang satu berbasis misalnya manual, kemudian dikembangkan berbasis website, kemudian dikembangkan lagi berbasis mobile. Nah, ini akan terlihat bagaimana peran dari teknologi, sehingga manual, kemudian website, kemudian mobile ini akan memiliki perbedaan gitu dari infrastrukturnya ya, dari infrastrukturnya, misalnya dari mobile kemudian web. Nah, ini juga akan menimbulkan atau menciptakan inovasi yang baru gitu ya dari penelitian yang akan dilakukan, sehingga sistem informasi berbasis mobile ini merupakan inovasi terbaru dari penelitian-penelitian sebelumnya yang masih dilakukan secara manual. Nah, itulah ya, jadi literatur review itu sangat penting. Jadi kalau kita tadi tidak punya rujukan terhadap beberapa penelitian terkait dengan penelitian yang kita lakukan, kita tidak tahu sebenarnya apa sih yang mau kita kembangkan, apa gitu, kelebihannya apa. Nah, jadi kalau kita sudah tahu tadi, oh ini ternyata saya memang kebaruannya atau teknologi terbarunya akan terlihat ya gitu ya, atau disebut dengan inilah keaslian dari sebuah penelitian saya lakukan. Ya, jadi terakhir jelas sekali gitu ya, dengan melakukan literatur review itu kesenjangan penelitian terhadap beberapa penelitian akan terlihat. Dengan misalnya desainnya bisa baru, bisa juga nanti akan menimbulkan metode yang baru, bisa juga bahkan teknologi yang baru. Dan yang sekarang bisa saja membuka peluang gitu ya, sistem informasi peminjaman buku berbasis AI, yang dimana sekarang sedang marak-maraknya, sedang tren-trennya teknologi ya di bidang AI. Nah, ini juga bisa dikembangkan oleh beberapa peneliti lanjutan ya terkait dengan sistem informasi peminjaman buku berbasis AI.
Baik, demikianlah materi yang saya sampaikan terkait dengan literatur review. Mudah-mudahan materi ini dapat memberikan manfaat bagi kita dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan atau kekeliruan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lampung, the Treasures of Sumatra, is a province in Indonesia well known as a gateway to the Sumatra Island. Having a total area of 35,587 km² with 2 municipalities and 13 districts, Lampung Province offers amazing cultural attractions, extraordinary natural beauties, and promising business opportunities. Education in Lampung Province is extensively growing and colored by the existence of Universitas Teknokrat Indonesia, the university which has been awarded as the best private university in ASEAN, the best campus in Sumatra according to Applied Higher Education Rank, Webometric Rank, UI Green Metric Rank, and UniRank. Located strategically in the heart of Bandar Lampung as business city, Universitas Teknokrat Indonesia offers 3 faculties and 13 study programs. Faculty of Engineering and Computer Sciences with 7 study programs. Electrical Engineering, Civil Engineering, Computer Engineering, Information Technology, Informatics, Information System, and Master Program, Master of Computer Science. Faculty of Economic and Business with 2 study programs, Management and Accounting. Faculty of Arts and Education with 5 study programs, English Literature, English Education, Mathematics Education, Physical Education, and Master Program, Master of English. Our vision is to be the excellent university in Sumatra with international standard and to be able to play the active roles in nation buildings through the 3 pillars of higher education, comprising teaching, research, and community services. We believe that education is the key to the advancements of a nation, and we commit to develop future leaders through quality character educations. This commitment leads to immense positive responses and trust from public, which is marked by the increasing admission from year to year. In Universitas Teknokrat Indonesia, the students are actively directed to task-based and project-based learning, from hatching ideas and systems to creating products and services that benefit the communities. The students are prepared to face the challenges of globalizations and the current trend of workforce demand through the use of digital technology integrated in learning process, supported by defense facilities such as laboratories, auditoriums, sports centers, students' hall, smart classroom, integrated academic information system, online learning platforms, studios, and Wi-Fi connected areas. We provide a learning studio that is functioning multi-purposefully to create students' teaching materials, to host podcasts inviting successful alumni and outstanding students, and to host virtual international conferences. For students, this e-learning studio support micro-teaching courses in creating digital learning materials and tutorial for future teachers, English for journalism courses in creating news production portfolio, and digital marketing courses in creating digital product promotions, and many more.
Our students have achieved numerous national and international awards in student exchange, robotic competitions, computer design and programming competitions, English public speaking championships, scientific papers, business challenges, culture and art festivals, and sport tournaments. To support the internationalizations of the institution, national and international partnerships to the top universities around the world are established and expanded. Through the International Office, Universitas Teknokrat Indonesia is proud to invite visiting lecturers from national and international partner universities and to collaborate for international student mobility, internship, joint research and publications, and joint community services. Our outstanding quality of education is recognized by National Accreditation Board of Higher Education by obtaining Baik Sekali or Excellent Level in Institutional Accreditation. Further, we are awarded as the best private university in ASEAN, the best campus in Sumatra according to Applied Higher Education Rank, UI Green Metric Rank, Webometric Rank, and UniRank. Our graduates have already pursued their career prospectively in numerous sectors in government offices and multinational companies. Many of them also build their own creative businesses and directly impact the community around them. Come and be part of us, the Green Campus of Champion, ASEAN's best private university, Universitas